Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja. Tetap semangat, optimis, sehat, dan sukses selalu. Teman-teman, seperti biasa, sebelum saya lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kemudian aktifkan lonceng notifikasinya sehingga teman-teman semuanya tidak ketinggalan dengan video atau konten-konten saya yang terbaru. Dan saya tetap semangat, konsisten untuk selalu menginformasikan berita-berita yang sudah barang tentu berkaitan dengan sepak bola. Terima kasih. Teman-teman, para pecinta sepak bola tanah air maupun berada, kali ini saya kembali hadir untuk menginformasikan ada ini informasi A1 kalau saya mau bilang, karena ini saya ambil dari pengamat sepak bola ya, pengamat sepak bola yang sudah mumpuni ya, sudah profesional, yang sudah lama berkecimpung di dunia sepak bola, dunia olahraga. Saya tidak mau sebut namanya. Saya melihat kalau pengamat ini katakan itu 99% itu benar. Oleh karena itu saya pastikan ini informasi A1. Nah, apa yang saya mau katakan teman-teman? Jadi seperti atau sebagaimana konten-konten saya yang kemarin, dan kita tahu bahwa saat ini telah dipecat PK Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia bersama dengan saya katakan gerbongnya, asisten-asistennya atau kru kepelatihannya yang paling familiar yaitu Alex Pastor, Dani Lansa dan lain sebagainya. Sampai saat ini teman-teman, Indonesia belum juga mendapat pelatih baru ya, pelatih baru. Kita tahu bahwa beberapa minggu yang lalu sampai saat ini, baik itu di YouTube, di TikTok, Instagram, banyak sekali desas-desus, banyak sekali rumor, informasi yang beredar, berwarna-warni teman-teman, warna-warni terkait dengan pengganti PK ini. Ada yang datang dari pelatih asal Spanyol, Jesus Casas, kemudian dari Belanda, Van de Gaal, Van Bommel, Van Persie, bahkan Van Bronckhorst, Timur Kapace, banyak. Bahkan juga ada yang mau ada yang katakan bahwa supaya Sintayong harus kembali. Nah, itu banyak, banyak. Sampai-sampai pelatih Persib Bandung juga masuk dalam perbincangan itu. Sudah barang tentu semua ini masih rumor, belum ada kepastian. Kepastian terkait dengan penunjukan nakoda baru di Indonesia belum ada. Mekanisme itu nanti itu kan berdasarkan rapat bersama ya, kesepakatan bersama dengan federasi, itu umum, PSSI, minta saran masukan, dan sudah tentu dipastikan ketika ada kesepakatan-kesepakatan dari federasi, teman-teman, mereka pastikan matang-matang, jangan sampai seperti yang kemarin yang barusan ini, katakanlah Patrick Kluivert, ya. Jadi mereka pastikan pelatih yang nanti akan menjadi nakoda baru ini, menjadi pelatih kepala timnas Indonesia yang baru ini, mereka pastikan matang-matang sepak terjangnya, kemudian jam terbangnya, CV-nya, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, PSSI memesan target. Ada target jangka pendek dan target jangka panjang. Jangka pendeknya itu apa? Yaitu Piala Asia. Piala Asia kita tahu dengan usia atau umur dari pemain saat ini, ya kadang-kadang semua masih bisa bermain, masih bisa. Tom Haye, Joe Pelupesi, ya sekarang kan mereka 30 ya. Joe Pelupesi kan 31, masih bisa bermain, masih bisa kalau di Piala Asia, semua masih bisa bermain, masih masih kemungkinan besar pemain-pemain yang kemarin main di kualifikasi Piala Dunia itu masih bisa bermain di Piala Asia. Yang jadi persoalan ini ketika di target jangka panjang ini di Piala Dunia 2030 bahkan 2034.
Nah itu. Kemudian target yang tadi saya bilang itu, kita pastikan di pelatih dulu, ya. Pelatih yang dicari ini, itu mereka tidak mau terulang kedua kali seperti yang kemarin. Yang baru selesai ini kan, dia sudah bayar mahal-mahal, tapi tidak bisa memenuhi target yang ada. Ah, itu yang jadi persoalan. Sehingga pelatih baru ini dilihat betul-betul, dihitung betul-betul, kemudian dikomunikasikan, baru dipublikasikan, diinformasikan ke halayak. Ya, begitu. Apakah pelatih datang dari Asia, Jepang misalnya, Korea, atau Eropa, kita tidak tahu. Jadi ini kita masih berangan-angan, ya. Itu terkait pelatih. Terkait pemain ini, yang tadi saya katakan itu kalau target jangka pendek di Piala Asia, kemungkinan besar semua masih bisa bermain. Tom Haye, Joe Pesci, Kevin Dix, Ijes, masih bisa bermain. Masih bisa. Yang untuk target jangka panjang ini Piala Dunia 2030 dan Piala Dunia 2034 ini yang jadi persoalan. Kalau saya mau melihat terkait dengan kiper, apakah nanti ketika dikorelasikan dengan Piala Dunia 2030 dan 34, kan 4 tahun, 4 tahun. Saya ambil contoh Tom Haye dan Joe Pesci. Saat ini Tom Haye berusia 30 tahun. Otomatis kalau masuk ke Piala Dunia 2030 berarti sudah 34 tahun atau 35 tahun. Apalagi Piala Dunia 2035, itu berarti sudah tidak bisa lagi. Artinya usia-usia yang memang kalau kita lihat sudah tidak produktif lagi untuk sekelas pemain nasional, ya, pemain nasional. Joe Pelupes juga demikian. Kalau kiper, Emil Audero, Martin Paes, saya pikir masih bisa. Kiper itu mau 30 tahun, 40 tahun juga masih bisa. Masih bisa, ya, masih bisa. Kita punya pemain muda masih banyak, ya, pemain muda. Ada Milian Jonathan, Mauro Gistra, Adrian Wibowo, ada Marcelino. Saya pikir juga Sandy Walsh juga masih bisa main. Kelvin Verdon juga masih bisa main. J.I. masih bisa main. Kevin Dix, Ratna Mangun, masih bisa main. Masih bisa main di Piala Dunia 2030. Yang jadi persoalan itu pemain tengah. Pemain tengah ini yang memang jadi konsen serius untuk federasi juga. Pasti Tom Haye sudah tidak bisa bermain lagi. Mark Locke juga tidak bisa main. Mark Locke, Tom Haye, Joe Pelupesi. Sementara dua ini kan biasa dikolaborasi. Berarti federasi harus mesti bisa berpikir, berhitung, konsen untuk mencari kita punya pemain tengah lagi, ya. Pemain tengah. Memang kita punya Nathan Choi ada. Nathan Choi ada. Kemudian juga Ivar Jenner ada, ya. Tapi harus ditambah dan bisa mempertebal kita punya pemain tengah. Nah, kalau yang lain saya pikir masih bisa, aman. Itu jangka panjang, ya, jangka panjang. Namun yang saya mau katakan ini terkait dengan pelatih ini, pelatih kepala ini, saya menganalisa karena saya mengambil informasi, ya, memperkuat tadi saya bilang itu dari beberapa pengamat itu memperkuat analisis saya bahwa saya yakin dan percaya kemungkinan besar pelatih kepala nanti untuk tim Indonesia pengganti Patrick Kluivert yaitu dari Eropa. Eropa banyak, bisa jadi dari Spanyol, dari Portugal, dari Italia, dari Belanda, dari Jerman, atau dari Inggris, banyak. Yang jelas dari Eropa. Sintayong saya pastikan tidak mungkin, ya, Sintayong tidak mungkin. Ini supaya ada informasi awal, ya, informasi kepada teman-teman semuanya. Saya pastikan pelatih kepala ini dari Eropa. Semoga ini betul. Ini benar adanya. Jadi kita berdoa semoga cepat pelatih baru ini ada nahkoda baru supaya Indonesia bisa semangat, bisa bersaing di kancah sepak bola dunia, ya. Teman-teman, para pecinta sepak bola tanah air dimanapun berada, itulah tadi informasi singkat, penting dan menarik yang terkait dengan informasi A1 pelatih kepala tim Indonesia. Bravo Indonesia, salam olahraga.